Mbak terima rekonsiliasi nasabah. harian, Pak. Kenapa? Iya. Rekonsiliasi harian, Pak. Nah, rekonsiliasi harian juga. Rekonsiliasinya apa yang direkonsiliasi? Misalnya kalau dibandingkan data-data, Teller aja. Yang teller tadi. Rekonsiliasinya apa? oh iya, misal kalau dalam sehari itu ada transaksi penyetoran berapa banyak gitu, Pak, dicocokkan dengan jumlah yang uang masuk itu dengan data yang tercatat, Pak. Iya. Jadi di teller itu ada laporan akhir hari. Di laporan akhir hari itu jumlah uang yang masuk berapa? Nah, jumlah uang yang masuk dikurangi dengan jumlah uang keluar. Jadi kalau kita itu di awal hari, kalau Mbak Dia jadi teller, Mbak Dia kasih modal tuh untuk transaksi. Nah, habis itu dibandingkan dengan habis itu kan ada transaksi masuk. Jadi artinya orang setor maupun orang keluar. Jadi netnya pada akhir hari berapa? Nah, itu nanti rekonsiliasi itu. Rekonsiliasi itu artinya kita bandingkan antara dengan dari laporan sistem dengan uang yang sebenarnya. Nah, gitu juga nanti di head teller juga dihitung tuh rekonsiliasi catatan kas di bank hari ini berapa? Kas di banknya berarti kan dari semua teller plus sama kas yang ada di dalam ruang kluis, yang ada di dalam ruang kasana penyimpanan uang. Nah, itu dia rekonsiliasi. Nah, kalau di CS ini pemeriksaan dan perbandingan juga ada. Jadi kalau di CS pemeriksaan dan perbandingan itu kalau di CSR itu yang tadi itu kalau nasabah Mbak Dia datang ke Mbak Dia periksa tadi apa KTP-nya itu kan pemeriksaan tuh ya kan perbandingan apa KTP sama orangnya. Terus kalau habis itu kalau dia itu jadi CSO maka dia akan lihat laporan hari itu berapa berapa di dalam sistem itu ada laporan harian dia akhir hari keluar ada berapa sih nasabah yang buka dilihat tuh dokumennya semua lagi walaupun tadi dia sudah melakukan apa namanya itu eh, approve persetujuan ada pembukaan rekening. Jadi dia jangan sampai terjadi eh, rekening dibuka tapi apa namanya nggak lewat dia gitu misalnya dia nggak tahu dia bisa ngecek lagi. Nah lalu kalau yang cash dan stok opnam itu kontrol itu bekerjanya seperti apa mekanisme ininya operasionalnya kenapa dibilang kontrol Iqbal Irfan Iqbal halo oh, nggak tahu nggak dengar ya Iya, Bapak. ya kalau Iya, Bapak. cash dan stok opnam contohnya gimana ya Cash operasionalnya dan gimana ya itu kontrol sebagai alat kontrol cash dan stok mungkin ini opnam mungkin ini lebih yang kayak dari jumlah uang yang ada dari suatu cabang mungkin ya Pak. Sama ya yang jumlah uang tiap sore ya. Mungkin yang tiap ya sorenya tiap harinya itu bakal dimasukkan ke tempat penyimpanan uang tadi saya lupa namanya Pak. Ya, mungkin seperti itu ya Pak. ya itu adalah perhitungan uang di penyimpanan uang cash opnam tapi bisa juga sih di teller juga ada tapi itu biasanya eh, apa istilahnya insidentil. Nah, kalau yang ini cash dan stok. Nah, ada jadi di dalam bank itu ada uang yang disimpan, ada stok itu surat-surat berharga. Jadi surat berharga itu kayak bilet deposito, buku tabungan itu surat berharga buat bank, ya. Jadi setiap hari itu dihitung. Nah, itu yang dari sisi teller dan head teller dan CS-nya. Tapi kalau dari si kepala cabang itu nanti periodik, bulanan atau insidentil gitu. Jadi dia itu memang kontrolnya itu deteksi itu untuk apa? Untuk memastikan bahwa setiap hari uang yang ada di kasana mereka di penyimpanan uang itu sesuai. Karena kan itu nilainya kan juga lumayan ya. Uang itu nilainya kalau dia cabangnya besar itu bisa miliaran gitu. Apakah uang itu sejumlah itu? Nah, takutnya kan uangnya itu bisa aja ya menghilang gitu. Menghilang dari tampilan depannya sesuai tapi ternyata belakangnya kosong gitu atau apalah seperti itu. Dulu-dulu kejadian tuh banyak tapi kalau sekarang sih udah nggak ada ya. Udah berkurang.
Lalu yang ke oh iya, dari dari itu dari kenapa kita lakukan itu? Karena dulu tuh memang bisa aja sih apa namanya? Mungkin kan ada juga yang apa namanya? eh, Zaman dulu karena banyak uangnya dianggap kira-kira mungkin nggak ketahuan lah, kita ngambil cukup satu gepok kalau uang 100.000 kan cuma 10 juta, mungkin nggak kelihatan kali ya kalau dalam ini, tapi ya itulah, jadi kita tuh melakukan ini adalah untuk mencegah fraud-fraud yang ada di layanan apa yang ada di apa pengelolaan uang kas ini gitu. Lalu verifikasi transaksi. Nah, itu juga verifikasi transaksi itu eh, untuk memastikan bahwa transaksinya itu sudah sudah benar gitu. Nah, kalau tadi di depan kan sudah disebutkan juga tuh pemeriksaan yang di CS itu misalnya pemeriksaannya adalah pemeriksaan pembukaan rekening. Nah, di situ juga sama sih dengan verifikasi transaksi, artinya dia itu memastikan bahwa orang yang ada itu sudah sesuai benar gitu. Jadi dia ngecek KTP-nya dengan Dukcapil. Kalau misalnya verifikasi transaksi juga sama juga bahwa yang ambil uang itu sudah benar dia. Nah, salah satu dulu bentuknya kan KTP, tapi kalau sekarang sih mungkin dengan PIN aja udah bisa ya. Jadi kita datang ke cabang ingin ngambil uang gitu, kita pakai kartu sama PIN gitu. Itu salah satu bentuk verifikasi transaksi. Eh, juga verifikasi transaksi yang lainnya, misalnya tanda tangannya. Itu kan kalau misalnya kita cek gitu di lembar bilet cek kan masih ada kan cek ya berlaku ya semua. Rizky, kita kan masih pakai cek ya, masih personal bank masih ada cek kan, cek BG, biliet giro, itu ada tanda tangan. Habis itu kalau kamu jadi teller, kamu verifikasi itu transaksinya itu sudah tanda tangannya sudah benar apa enggak. Nah, gimana kalau misalnya transaksinya sama? Kamu kalau nilai ada cek 100 miliar, gimana kamu jalankannya? Cukup apakah dengan verifikasi tanda tangan? Rizky Andri Kurniawan. Oh iya Pak. Lu ngerasa Eh, nama lu ini ya, pasaran jadi banyak. Gue panggil Rizky deh. iya Pak. Kalau ada cek yang 100 miliar ya Pak. Iya, tanda Eh, tangan. Apa lu cukup dengan ngecek keaslian tanda tangan? eh, kalau yang dikasih tahu kemarin Pak di pelajaran tentang giro itu, kalau nggak salah ada yang cek yang tanpa nama itu loh Pak. Nah, kalau itu mungkin ada dikasih tahu juga bisa kita konfirmasi ke si pemilik ceknya Pak dari pihak Iya. bank. Jadi giro ada nama maupun tidak ada nama. Kalau itu tadi, kalau transaksinya sudah besar, kamu harus secara secara apa ya istilahnya alami udah harus alert tuh. Wah ini nilainya besar, saya harus membuat rencana cadangan. Kontrol kedua, tadi udah pertama kontrolnya adalah tanda tangan, nggak salah tanda tangan benar. Nah, tapi tanda tangan kan bisa aja dibikin mirip banget. Zaman sekarang canggih banget semua, mungkin tanda tangan bisa cetak pakai print aja bisa kali ya. Atau stempel, misalnya stempelnya bocor keluar gitu. Nah, itu kita konfirmasi ke nasabah. Di dalam prosedur kita nilai transaksi berapa, kita harus konfirmasi ke nasabah. Supaya apa ya? Supaya meyakini bahwa nasabahnya itu benar melakukan transaksi itu, bukan oleh orang lain yang memasukkan memasukkan misalnya tanda tangan. Bisa aja jadi ceknya nasabah itu dicecer, dicuri sama pegawainya gitu. Ya kan? Bisa aja dicuri. Atau bisa jadi kalau misalnya nasabahnya nggak bisa dihubungi gimana kira-kira risikonya diatasi gimana itu kembangan lagi tuh dari tadi identifikasi risiko. Kalau misalnya transaksi cek bilet giro itu mitigasinya harus ada tanda tangan, oke, tanda tangan, terus tadi tambah lagi dengan konfirmasi nasabah, oke, terus yang ketiga kalau nasabahnya nggak bisa ada gimana, nggak ketemu.
Kalau biliet giro itu boleh nggak tanda tangannya itu diganti orang lain, apa dikonfirmasi orang lain? Misalnya nasabah nggak ada, boleh nggak kira-kira Rizky? Jadi direkturnya di rootnya nggak ketemu, atau direktur keuangannya nggak ketemu. Aduh, kalau Pak ini putus-putus nggak Pak ya? Enggak. Oh enggak ya. Nah, soalnya tadi layar saya nge-freeze Pak. Oke. Kalau sepemahaman saya ya, maaf ya kalau salah Pak. Itu Nggak apa-apa, di sini salah boleh kok. Nggak ada ininya. harus dari si pemilik ceknya dulu sih. Hanya si pemilik ceknya aja sih Pak yang bisa. Iya, hanya si pemilik cek. Jadi apa namanya, pemilik cek pada saat kamu mau rilis itu jadi bayar misalnya, kira-kira cek itu dipakai untuk transfer kemana gitu, bayar kan, punyanya PT. Nah itu direkturnya harus meyakini mengkonfirmasi bahwa itu ceknya memang benar dari dia, dan benar itu pengamanannya juga mungkin kamu juga mungkin ada saksi, ada merekam atau ada apa. Kejadian-kejadian itu banyak fraud perbankan sama istilahnya sama sindikat gitu, itu tanda tangan biliet giro pun bisa disamain. Kalau dia bocor gitu ya, misalnya nih ada nih pegawai kita nih, kamu misalnya konglomerat, pegawai kamu tahu cek BG-nya nomornya apa aja, terus dipoto, terus dibikin dulu istilahnya di Pramuka ya, di Pramuka tuh di Jakarta itu dia ada nama tempat Pramuka itu orang bisa bisa mencetak mirip-mirip banget semua. Terus jadi ceknya mirip banget, terus bawa dia tuh ke bank, terus tanda tangannya udah disamain gitu. Terus kita kadang-kadang yang datang itu, kalau kamu jadi teller, kamu harus yakin tuh bahwa yang datang itu adalah orang suruhan yang biasa atau dikasih surat kuasa sama si ini. Jadi orang suruhan itu udah, pesuruhnya itu orang-orang, kan nggak mungkin direktur keuangan yang datang ke bank kan, nggak pernah cerita ada tuh, pasti dia pegawainya. Pegawai itu benar-benar pegawai yang rutin, yang ini. Nah, kalau ada orang lain yang datang ya mungkin kamu salah satu tindakan kontrolnya adalah memastikan bahwa orang itu benar, bahwa yang datang kamu ambil KTP-nya, kamu tanya ke perusahaannya bahwa orang itu adalah yang bersangkutan gitu, bahwa ini adalah pesuruhnya si perusahaan. Nah, kejadiannya itu ada tuh kejadiannya, kadang-kadang kita kalau selaku petugas suka istilahnya digertak lah bahwa ini harus dijalankan segera. Ini perintah dari direktur, perintah dari pemilik perusahaan. Ini nasabah prioritas di Bank Mandiri gitu misalnya. Itu kita harus bisa menahan itu. Karena kejadiannya adalah itu kadang-kadang transaksinya itu pun sudah benar dilakukan, ditandatangani oleh yang bersangkutan. Tapi yang bersangkutan itu kan karena direktur keuangan kan bukan pemilik ya. Dia ngerasa itu bank harus bertanggung jawab terhadap ini. Ternyata pada kemudian hari berdasarkan hasil pengecekan dari lab krimnya Polri itu tanda tangannya benar yang bersangkutan, tapi yang bersangkutan tidak mengakui bahwa yang bersangkutan tanda tangan. Nah itu harus hati-hati juga tuh yang kayak gitu. Jadi pas waktu itu yang bersangkutannya tidak bisa dihubungi. Nah, tapi orang-orang yang disuruhan dari si direkturnya memaksa, oh ini udah ini. Nah, pada kemudian hari direkturnya nggak akuin bahwa dia menyuruh, terus ya udah kita bawa ke polisi dan hasilnya yang bersangkutan ditangkap dan kita itu yaitu jadi bisa istilahnya bisa menjaga bank daripada tindakan-tindakan fraud dari luar gitu. Nah, ini recheck supervisor juga sama. Recheck supervisor, jadi kalau tadi teller atau CS atau marketing, analis, terus operation itu semua punya supervisor. Tujuannya apa? Supervisor itu melakukan kontrol recheck itu karena kadang-kadang kita itu memang suka melakukan kesalahan gitu. Bayangin misalnya nih kesalahan dalam perjanjian kredit, tulis aja namanya beda, itu bisa aja sih pegawai debitur kita ngeles kan, padahal itu sudah benar semua prosesnya, tapi suatu saat di ujungnya pas pada waktu perjanjian kredit salah, namanya bukan dia, salah huruf, salah typo gitu kira-kira. Nah itu yang
perlu adanya recheck. Recheck itu juga banyak juga untuk transaksi-transaksi besar biasanya akan dilakukan recheck oleh supervisor. Itu deteksi ya. Lalu selanjutnya korektif. Korektif itu di sini adalah kontrol yang didesain untuk mengoreksi kesalahan. Itu salah satunya adalah tindak lanjut rekomendasi perbaikan atas temuan audit atau RBC itu di Bank Mandiri ada unit operasional risk yang ada di unit kerja. Jadi tugasnya apa? Tugasnya melakukan kontrol atas pelaksanaan kegiatan yang ada di situ. Misalnya di cabang, di area itu artinya unit yang lebih besar daripada cabang, di situ lebih lengkap. Terus di wilayah, terus ada di grup-grup di Bank Mandiri itu ada RBC maupun dekor gitu. Tugasnya itu apa ya istilahnya melakukan kontrol testing. Jadi dia kalau audit kan melakukan audit ya, kalau mereka melakukan kontrol testing bahasanya. Nah, dua-duanya memang melakukan pengujian atas kontrol. Nah, setiap kali ada pengujian terus ada kontrol yang gagal, maka dia akan melakukan pengecekan tuh. Ini sebabnya apa ya? Kenapa kontrol ini gagal? Kontrol ini gagal itu ada 4 penyebab. Satu orangnya itu artinya ada orang yang tipenya apa istilahnya nggak teliti atau orangnya nggak tahu gitu. Kalau orangnya nggak tahu kan gampang tinggal dilatih, kasih training. Kalau orangnya tipe karakter orang, ya harus kita tempatkan di tempat yang sesuai. Misalnya orangnya nggak teliti, cocok nggak di teller? Iya, kalau orang nggak teliti, Nggak cocok, Bapak. nggak cocok. Berarti habis itu dia mesti dipindah. Dia jadi kepala cabang di situ, tahu nih nggak cocok, selisih melulu. Uangnya selisih kurang terus. Jadi kasih ke nasabah kebanyakan, atau dia salah hitung uang masuk, kurang terus. Ya otomatis dia ya udahlah, digantikan dari sana, bukan dipecat ya Mbak Dea ya, tapi dipindahkan ke tempat lain. Kalau dia jadi pegawai tetap nggak bisa lah dipecat. Harus kita tempatkan pegawai itu di tempatnya. Jadi itu yang pertama dari people kan. People itu bisa macam-macam, dari karakter itu bisa menjadi penyebab terjadinya masalah. Terus yang kedua, sistem. Di sistem kita itu sudah ini belum? Sudah sempurna belum? Ada nggak kelemahan di sistem kita? Entah kadang-kadang itu sistem kita itu ada error ya. Error itu mungkin pas pada waktu transaksinya 1000 aman, tapi giliran transaksinya langsung besar gitu, pas pada waktu yang bersamaan tiba-tiba sistem kita nggak kuat misalnya gitu. Itu lakukan perbaikan sistemnya. Atau dibikin yang tadinya kontrolnya itu dilakukan secara dilakukan kendalikan gitu. Lalu terus juga kalau setiap itu juga perbaikan ya dimasukkan dalam SOP kita, standar prosedur kita, ketentuan kita, supaya apa? Supaya bisa dijalankan di semua unit kerja di dalam Bank Mandiri. Nah, habis itu tadi koreksi error oleh DQA. DQA itu data quality assurance. Jadi kalau misalnya data quality assurance itu melakukan monitoring secara periodik juga kayak RBC tadi atau kayak audit. Nah, tapi data quality itu datanya doang gitu. Datanya agak aneh. Misalnya melakukan pengecekan data itu adalah data KTP. KTP-nya itu berapa digit? Alif berapa digit KTP Alif? KTP 16, ada berapa digit? NIK itu ada berapa digit? 16 digit, Pak. 16 digit. Jadi kalau ada KTP-nya kurang dari 4, misalnya 15 digit apa 17 digit, nah itu dia akan nangkep, dan habis itu dia konfirmasi ke cabangnya, supaya cabang itu akan konfirmasi ke nasabah, didatangi nasabahnya, KTP-nya ini nggak sesuai. Berarti kemarin itu pas pada waktu dulu pernah ada masa KTP itu misalnya ini salah satu koreksi ya, koreksi yang kemudian dilakukan, KTP itu dulu memang dari dukcapilnya itu kadang-kadang ada nggak konsisten, ada yang 15, ada yang 17. Terus berdasarkan undang-undang yang mereka yang baru, sekarang KTP itu memang 16 disebutkan. Jadi ya udah kita kunci aja 16. Jadi kalau nggak 16 diterima nggak kalau bawa KTP? Nggak diterima, Pak. Hah? Nggak diterima, Nggak Pak. diterima. Iya, nggak diterima. Gitu. Jadi memang ketentuannya sudah jadi jelas gitu.
Nah, itu yang tipe kontrol ya, panjangnya. Ada yang mau nanya nggak tipe kontrol nih? Sebelum kita pindah ke bagian yang berikutnya lagi. Ini cukup banyak ini, tipe kontrol ini. Nanti ada sedikit pengulangan di tempat yang berikutnya. Mungkin itu sudah langsung diketahui aja ya, sudah otomatis tahu jadinya. Nggak ada yang nanya? Yang lain? Dia, udah oke dia? Ricky Andri Kurniawan, sudah oke, sudah paham? Sejauh ini sudah paham, Pak. Sejauh ini Oke. sudah juga, Pak. Ya, oke ya, supaya ini aja, supaya nanti kalau teman-teman tahu-tahu masuk bank, udah tahu nih. Nah, ini berikutnya teknik kontrol. Kalau tadi tipe di dalamnya itu kan ada teknik-teknik sebenarnya, cuman biar di sebelumnya itu biar teman-teman lebih jelas. Oh, maksudnya deteksi itu toh. Maksudnya apa namanya korektif itu seperti itu. Nah, kalau ini dari teknik kontrol ini, ya, ini apa namanya itu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 8. 8 teknik kontrol. Nah, kita mulai dari yang pertama, tadi kan sudah disebutkan kan, tadi ada pemisahan fungsi. Nah, itu segregation of duty. Nah, lalu ada dual control. Dual control itu artinya yang apa namanya transaksi itu baru berjalan kalau dua-duanya setuju. Dua-duanya melakukan kontrol. Dia melakukan pemenuhan. Misalnya yang bagian yang bagian A memenuhi persyaratan ini, bagian B persyaratan ini juga sudah terpenuhi, baru transaksi itu bisa jalan gitu, dual control. Itu dual control itu di mana ya kira-kira? Dual control dengan dual custody mirip. Dual custody juga gitu. Karena sifatnya jaga lu 2 unit. Ya, jadi itu udah kena berapa tuh? Pemisahan tugas kena, dual kontrol kena, dual custody kena. Jadi ruang cruise kalau dikunci itu juga harus dua-duanya, nggak boleh salah satu. Jadi kunci cruise itu ada dua, satu dipegang head teller, satu dipegang oleh si CSO atau kepala cabang. Jadi mereka itu nggak bisa masuk kalau kita nggak buka kuncinya juga. Gitu prinsipnya. Andri nanya, silakan Andri. Rizky. Iya. Maaf, Pak. Bukan mau nanya tadi suara Bapak putus-putus lumayan lama, Pak. Jadi agak ketinggalan yang awal-awal penjelasan tadi, Pak. Mungkin di Ya, ini kan jadi tadi kan teknik kontrol itu kan kita masuk ke dual control dan dual custody ya. Dual itu artinya ada dua unit. Iya, ingat ya, 2 unit. Bukan 2 orang aja, tapi 2 unit. Jadi unitnya 1 unit, misalnya kalau di cabang itu 1 unit teller, 1 unit CS, atau kepala cabang juga dibilang 1 unit yang sendiri gitu. Dia menjaga, kalau dual custody dia pegang kunci. Kalau dual control dia ngelihat melakukan sama-sama gitu. Jadi dia megang kunci. Nah, kebetulan dual custody dia megang kunci. Kuncinya itu apa namanya? Pintunya itu bisa dibuka kalau dua-duanya masukkan kunci, buka bareng-bareng gitu. Itu juga berlaku juga kalau di safe deposit box biasanya 2 kunci itu. Jadi nasabah sama si petugas kita itu dual custody. Jadi nasabah itu tidak bisa dibilang, oh bank itu buka rekening safe deposit saya, tempat safe deposit saya, nggak bisa. Karena itu dual custody sifatnya. Nasabah pegang kunci, kita pegang kunci, masukin, buka bareng-bareng.
Gitu. Nangkap ya? Mbak Rania, nangkap nggak Mbak Rania? Atau kebanyakan ngomong nih saya Mbak Rania? Mbak Rania ngomong dong. Kira-kira ada yang Iya, mau Pak. ditanyain nggak? Ini kebanyakan Dari ngomong saya, saya ini. dari saya belum ada sih, Pak. Saya mengerti tadi. Supposed to be. You're the teacher. Ya, Muhammad siapa nih tadi? Muhammad Far apa tadi? Kayaknya mau ngomong. Enggak ya? Terus habis itu mandatory vacation. Tahu nggak mandatory vacation? Azril Giantovani, kira-kira mandatory vacation apa ya? Mandatory vacation. Vacation itu liburan. Mandatory wajib. Kenapa dibilang salah satu teknik kontrol? Nah, halo? Diva Marsanda, Mbak Diva. Mungkin Mbak Diva bisa sampaikan apa kira-kira Mbak Diva? Iya Bapak, kalau untuk mandatory vacation ini dari yang saya baca itu adalah teknik kontrol di mana praktiknya ini mengharuskan karyawan atau personel yang memiliki akses ke sistem atau proses kritis untuk mengambil cuti wajib secara berkala, Pak. Tujuannya Jadi- untuk mencegah penipuan, kecurangan, dan pelanggaran etika. Nah, jadi mandatory vacation itu cuti ya, wajib cuti, wajib libur. Kenapa dibilang tujuannya mencegah kecurangan? Mbak Diva. Operasionalnya gimana? Kok dia bisa mencegah kecurangan sih? Operasionalnya itu pekerjaannya akan dilakukan oleh orang lain. Jadi orang lain itu akan berdinas di tempat yang Mbak Diva. Kalau Mbak Diva di situ jadi CSO, Mbak Diva diwajibin cuti. Nah, CSO lain datang ke situ tuh, ditugaskan oleh Kanwil masuk situ. Nah, begitu dia masuk situ kan, apa yang Mbak lakukan itu kan dia bisa lihat semua. Misalnya dia tahu-tahu ada nasabah datang. Oh, saya mau ngambil uang. Ternyata selama ini ya mungkin si CSO-nya bisa fraud misalnya. Nah, dia misalnya macam-macam lah ya fraudnya CSO. Nah, habis itu Mbak Deva pengganti Mbak Deva layani kan. Oh, ternyata ini ada ibu uangnya sudah nggak ada ini. Nah, kan nasabah komplain sehingga habis itu ketahuan kalau misalnya ternyata selama Mbak Dia mungkin di situ kita ada banyak kesalahan-kesalahan misalnya. Nah, itu kira-kira kenapa dia dibilang salah satu teknik kontrol untuk mendeteksi adanya kesalahan, apalagi kalau tadi bilangnya deteksi fraud misalnya ya. Itu mandatory vacation. Kalau misalnya pekerjaannya sulit, nggak ada yang menggantikan gimana kira-kira Mbak? Bisa nggak ada pekerjaan bank itu yang sulit tidak bisa digantikan? Apa yang Mbak lakukan? Kalau nasabah pegawainya Mbak nggak mau cuti. Ya, jalankanlah kebijakan kebijakannya SDM. Ya, dikasih teguran. Itu doang. Maksud saya supaya jangan sampai kita tuh ragu-ragu kalau memang akan memaksakan satu tindakan supaya pegawai-pegawai kita berjalan dengan benar gitu. Ya udah, kasih aja ini SP. Nggak habis SP ya. Kalau dia tetap nggak mau ya udah disuspend, diskors gitu. Nah, terus habis itu outside activity of bank. Personel itu outside activity kan udah tahu kan kegiatan di luar. Jadi pegawai-pegawai kita itu dilarang melakukan kegiatan di luar. Jadi misalnya Mbak Dia jadi pegawai di Bank Mandiri sekaligus jadi pegawai pulang kantor jadi pegawai di PT lain gitu.
Boleh nggak di situ dengan begini? Itu teknik kontrolnya ya kita kalau tahu ada pegawai kita punya perusahaan di bank lain ya kita akan lebih memonitor lebih apa namanya lebih ketat supaya apa? Kenapa dibikin ada outside activity ini nggak boleh? Supaya jangan sampai ada risiko benturan kepentingan dia sebagai orang lain dengan dia sebagai pegawai bank. Kira-kira ada nggak transaksi seperti itu, Rizky? Risiko benturan kepentingan akibat Rizky jadi pegawai di perusahaan lain. Misalnya Rizky jadi analis. Kira-kira kebayang nggak tuh? Apa tadi kondisinya gimana Pak? Saya kurang paham jelas kondisi. Jadi kondisinya Rizky bekerja di Bank Mandiri sekaligus bekerja di perusahaan lain. Kira-kira Rizky pasti kerja di Bank Mandiri itu selaku analis kredit. Bayang kan? Kebayang Pak ya. Apa kebayangnya? Kalau kamu kerja di bank lain, di perusahaan lain. Misal perusahaan saya mau mengajukan kredit ke Bank Mandiri gitu ya Pak? Iya, itu situasinya benturan kepentingan. Jadi perusahaan kamu atau perusahaan siapa yang kamu kerja itu mengajukan kredit ke Bank Mandiri. Ya, jadinya otomatis kan kamu ada benturan kepentingan tuh, ada risiko itu. Nanti kamu meloloskan tidak menggunakan parameter kredit dengan benar gitu kan, gitu ya. Itu. Jadi kalau kita jadi kepala cabang, kita lihat pegawai-pegawai kita jadi lebih tahulah tentang apa aja sih yang dilakukan sesudah di jam kantor gitu. Bisa itu kelihatan dia itu misalnya pada waktu jam kantor sibuk ngurusin yang lain misalnya. Itu. Nah, berikutnya rotation of duty assignment. Kita merotasi. Kira-kira resikonya gimana ya? Apa bukan risiko? Kenapa dia bisa dibilang kontrol, Rizky? Ini mirip nih, Ki, mirip dengan mandatory vacation. Operasionalnya kan? Benar nggak? Iya Pak, benar. Ini maksudnya pegawainya dikirim untuk aktivitas di luar kantor. Bukan. Kalau rotation of duty. Rotation. Ini jadi dia dipindah tugaskan ke cabang lain gitu. Dipindah tugaskan ke cabang lain atau dipindah tugaskan ke unit lain di cabang, misalnya cabang yang sama. Kalau kamu ada di Kalimantan kan susah pindah-pindahinnya kamu. Nanti ini kan ya udah unit kerjanya dibedain dari unit CS ke unit controller yang ada di belakang gitu misalnya atau ke bagian lain. Itu tujuannya apa? Sama tujuannya dengan mandatory vacation, mendeteksi kalau ada terjadinya tindakan-tindakan kecurangan ya, fraud. Nah, terus ini independent balancing. Nah, orang kredit, orang akuntansi selain Alif siapa tadi? Ada satu lagi. Coba jawab deh. Selain Alif tadi ada satu lagi tuh, yang orang akunting. Apa tuh independent balancing? Melempar. Ini memukul pakai alat. Halo kawanku, siapa tadi namanya? Melempar dari bawah. Menangkap ya nangkep bola. Ini mah memukul. Ini kagak ada ini atau yang bukan akunting juga boleh ngomong deh selain si Alif. Jangan dulu Alif. Dari tadi akunting Alif dulu. Halo. Ini. Regina nggak mau ngomong Regina. Menangkap baru. Reginanya nggak ada ya. Saya masih kurang paham, Pak. Nggak kurang paham. Coba jelaskan Alif kalau kayak gitu. Teman-temannya, independent balancing ada nggak? Ini akunting nih. Iya Pak, sehingga saya independent balancing itu kan sebenarnya kata kunci kan check and balance ya yang sering diulang-ulang di intra control. Jadi check and balance untuk meyakini kalau misalnya saldo yang ada di ledger itu bersama dengan rinciannya itu balance Pak. Iya, benar. Itu dia independent balancing. Jadi
dia itu akan melakukan cross check dengan laporan lain perihal pos yang sama gitu kira-kira. Jadi misalnya kalau tadi GL tadi kan misalnya uang kas itu rinciannya ada di mana? Nah, independent balancing kalau kepala cabang kan ya ada tuh misalnya laporan akhir hari ada dua, misalnya laporan akhirnya neracanya cabang berapa? Oh ini ada kas, uang kasnya 1 miliar. Nah, independent balancingnya pakai apa dia? Dia akan ngecek tuh laporannya teller. Teller itu saldo uang nambahnya berapa, saldo uang masuknya berapa, kan gitu ya. Terus ditambah juga dengan posisi awal dan akhir harinya, posisi awalnya sih saldo uang ada di dalam kasana gitu. Nah itu jadi habis itu kepala cabang yang bisa membandingkan, oh ternyata sama, ya udah berarti dia bisa yakin bahwa uangnya sesuai. Jadi independent balancing, jadi dia melakukan pemeriksaan berbasis dengan data lain yang untuk transaksi yang sama, gitu. Bingung nggak teman-teman? Ada yang belum ngerti? Tanya aja, karena ini kayaknya materinya lumayan ini nih. Oke, kita lanjut lagi ya. Habis itu kita masuk ke karakteristik kontrol. Nah, ini banyak lagi nih ya. Karakteristik kontrol itu ada 8. Tadi 8, ini 8 lagi. Timelines itu artinya karakteristik kontrol itu dilakukan pada waktu itu, pada waktu jam itu gitu. Timelines. Jadi dia nggak bisa dilakukan pada waktu yang lain gitu. Contohnya apa? Contohnya yaitu case of 6 itu. Case of 6 itu dilakukan pada waktu kapan? Akhir hari. Jadi kan kita kenapa melakukan case of 6 pada akhir hari? Kenapa nggak tengah hari? Ya kan kasnya masih bergerak, orang masih keluar masuk. Tapi begitu pada akhir hari dia bisa angkanya itu sudah bisa tetap sehingga bisa dipastikan bahwa kalau dicek pada waktu itu jumlahnya akan sama, nggak bisa dilakukan pas pada waktu yang lain gitu. Contoh yang lain apa ya kira-kira kalau timelines? Kalau tadi kan case of 6 ya contohnya. Kalau timelines contoh kegiatan kontrol pas pada waktu saat itu juga. Emang ada kalimat perintah larangan ini, maksudnya benar orang tanda tanya. Pas saat ininya. Jadi bicara dengan sopan. Ya itu yang tadi teman-teman yang approval itu kan kontrol kan. Nah kontrolnya itu dilakukan misalnya oleh CGGSM Duty kan berbeda unit kan. Nah dia misalnya unit pencairan kredit akan melakukan kontrol terhadap terhadap proses untuk pencairan itu pas pada waktu itu dia ngelihat dokumentasinya sudah semua belum persyaratannya dipenuhi. Kalau sudah semua dipenuhi ya udah dia akan jalankan. Ada lagi kontrol yang lain nggak ya? Mungkin nanti teman-teman bisa ini deh ya. Bisa coba ingat-ingat timeline sih kontrol yang dilakukan pas waktu itu. Pas pada waktu itulah itu termasuk timeline. Lalu kenapa karakteristik kontrol dibilang ekonomi? Ini masih ada ingat nggak gambar yang di depan tadi? Ingat kan? Teman-teman, tadi Mbak siapa tadi di depan? Jadi di situ kan ada gambar perisai yang gambar perisai yang cuman hanya sebagian aja gitu, sebagian lain kan enggak. Nah itu karena memang salah satu karakteristik kontrol harus ekonomis. Nggak mungkin dia itu terhadap semuanya sekaligus, karena kalau terhadap semua sekaligus dia pasti karena terlalu banyak kontrol bisa jadi malah kesulitan transaksi itu berjalan gitu. Nah, jadi kontrol itu dilakukan terhadap yang risikonya besar, yang high risk lah kira-kira, risikonya tinggi. Kalau misalnya risikonya bisa dapat diterima ya mungkin dia tidak perlu ada kontrol di situ lagi. Lalu akuntabilitas.
Akuntabilitas ada yang tahu nggak akuntabilitas apa artinya? Pertanggungjawaban. Daud? Pertanggungjawaban apa, Daud? Daud tadi lupa deh. Iya, Pak. Kamu tuh kampus apa? Jurusan apa? Saya manajemen UI, Pak. Manajemen UI. Ah ya, cocok nih. Tadi akuntabilitas apa ya? Akuntabilitas dalam kontrol kan, Pak ya? Iya. Mungkin kalau menurut saya, pemahaman saya itu kayak yang melakukan atau pihak yang sebagai controller ini atau yang mengawasi ini dapat dipercaya dan dapat menanggung-jawabi pekerjaannya yang dilakukan. Jadi yang apa yang dia kontrol itu dan respon dan output dari hasil kontrolnya itu dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin kayak gitu, Pak. Ya, oke. Ya, coba yang lain lagi. Siapa? Mbak Anis Kurir. Tadi belum sempat ini ya. Coba. Kira-kira kenapa pertanggungjawaban termasuk kontrol ya? Nggak tahu ya. Coba Alexander. Alexander siapa nih Alexander? Mas Alex. Halo. Aduh. Ya udah deh. Yang lain lagi, Elisardo, Jordi. Iya, Pak. Ya, akuntabilitas kenapa ya? Akuntabilitas kontrol. Apa artinya ya? Artinya dapat dipertanggungjawabkan sih, Pak. Kan seperti artinya akuntabilitas itu kan pertanggungjawaban ya, Pak. Ya. Jadi dalam kontrol itu bisa mempertanggungjawabkan apa yang dilaporkan gitu, Pak. Ya. Nah, gini maksudnya Jordi kalau kerja jadi CS gitu. Jadi kalau kerja jadi CS, kan Jordi lihat tuh tugas-tugasnya CS apa gitu kan. Tugas-tugasnya CS apa. Nah, terus habis itu bagaimana Jordi melakukan tugas-tugas. Misalnya kalau tugasnya CS adalah menerima nasabah, Jordi dikasih akses ke dalam sistem yang bisa melihat data nasabah, data dukcapil, kan gitu ya. Nah itu akuntabilitas. Jadi setiap unit kerja itu tugas dan fungsinya jelas diatur di dalam mungkin kalau yang perorangan job desk gitu. Di dalam struktur organisasinya juga kelihatan tugas unit ini dalam melakukan apa. Itu supaya kenapa dibilang kontrol? Karena kalau orang jelas tugasnya, maka orang itu bisa mengendalikan apa yang dilakukannya. Nah, itulah kira-kira akuntabilitas. Lalu placement. Jadi kalau placement itu kontrol dilakukan di tempat itu. Kontrol dilakukan di tempat itu, bukan di tempat lain. Nah, itu mirip sih dengan yang tadi misalnya kita itu mau ngecek stok opname dadakan. Ya kontrolnya di situ. Kita lihat barang-barang situ semua, nggak ada di tempat lain kan. Nggak mungkin dilakukan kontrol dari tempat lain. Misalnya. Terus pengecekan on-site visit itu kan di tempat itu. Nggak mungkin kamu mengecek usahanya nasabah dengan dengan melakukan visit ke tempat yang berbeda gitu. Itu kan pasti punyanya, berarti bukan punya dia, udah pemiliknya bisa jadi berbeda lagi gitu. Terus berikutnya kalau itu ada fleksibilitas. Fleksibilitas artinya apa tuh? Fleksibel. Fleksibel itu artinya nggak kaku, tidak kaku. Jadi kontrol itu tidak boleh kaku. Misalnya gini, kalau kontrol ini tidak bisa berjalan, maka kita apa? Apakah kita melakukan ini? Kayak tadi, kontrolnya tadi kita harus konfirmasi ke nasabah misalnya gitu. Kalau konfirmasi ke nasabah itu apakah
harus ke nasabah itu. Misalnya ini untuk kegiatan yang lain ya, bukan kegiatan misalnya konfirmasi uang, ya kan? Itu kegiatan lain, misalnya kegiatan apa ya. Nah, maksudnya adalah kalau itu bisa dijawab oleh dia. Oh, misalnya kita on-site visit, kita mau ngecek nih jaminannya. Otomatis kita kan jaminan kepada misalnya kita berkunjung, oh rumah itu siapa nih ininya pemiliknya, nanti orang rumah itu pas pada waktu datang bisa jadi yang bersangkutan debiturnya ada di situ, tapi kita bisa jadi keluarganya ada di situ. Tapi kalau nggak ada di situ gimana? Rumahnya tutup, bisa nggak kita konfirmasi? Karena nggak mungkin kan, Mas Andri Rizky sudah jalan dari kotanya di Kalimantan pergi ke lokasi tujuan 30 kilo atau 50 kilo dari situ, udah sampai gitu. Masa kita pulang lagi karena nggak ketemu sama debitur? Nah, nggak mungkin kan? Janjian nih, tapi ternyata dia nggak ketemu. Nah, kita harus fleksibel tuh. Ya udah, kalau nggak pakai itu kita cari cara lain. Tanya aja tetangga sekitar situ. Oh ini punya siapa, rumah siapa, usaha siapa gitu. Itu adalah fleksibilitas. Nah, jadi tapi memang itu harus dicatat dan di ini ya supaya argumennya itu bisa dapat diyakini. Lalu cost identification. Jadi untuk membuat kontrol kita memang harus mendapatkan penyebab utamanya. Misalnya kalau apa untuk kontrol uang tadi, misalnya kontrol uang itu root cause-nya apa? Misalnya root cause itu kan tadi beberapa tuh ya. Misalnya kalau nggak teliti maka root cause-nya apa? Apa ini kontrolnya? Kita pakai mesin uang gitu. Itu salah satu untuk membuat kontrol itu berjalan efektif. Bisa dia mengidentifikasikan penyebab utama. Lalu yang berikutnya appropriateness, kepantasan. Pantasan tuh artinya gini, kalau kontrol nih, si dia jadi teller. Jadi teller, kamu sehari biasanya melayani 150 transaksi misalnya. Hari itu ada transaksi sampai, karena besok mau libur, transaksi bisa sampai ngantri-ngantri gitu, 200 atau 250. Nah, kalau seperti itu keadaannya gimana artinya dia? Ini tentang appropriateness. Dia lelah nggak? Lelah kan pasti kan? Wah ini capek nih ya, kontrolnya menurun. Nah itu, kalau kontrolnya, misalnya kalau dia itu pas pada waktu hari libur itu berarti misalnya kepala cabangnya si Alif harus bisa, oh ini kita harus bisa minta tolong atau menyediakan alat mesin yang lebih banyak. Berarti kita besok ke depan kita harus sediakan alat mesin supaya perhitungannya cepat. Misalnya, itu salah satu buat mitigasi kalau kejadiannya itu luar biasa gitu. Appropriateness itu jadi setiap petugas itu ada limit batasan kontrol itu berjalan efektif. Kalau limit itu lewat, maka dia akan tidak efektif lagi. Lalu berikutnya problem with control. Problem with control, ada masalah di kontrol itu. Artinya apa? Masalahnya bisa jadi kontrol itu belum lengkap. Jadi alat kontrolnya itu tadi misalnya kayak yang Rizky Adrian tadi yang kontrol terhadap cek BG, nah gitu. Kontrolnya apa? Misalnya kontrolnya untuk memastikan cek itu asli, kita ada scan gitu. Oh udah, ini barangnya asli, dilihat di lampu dan segala macam. Tapi habis itu yang kedua, kontrol berikutnya tantangan. Besok ada orang mirip dengan begitu bawa tantangan. Apakah kita langsung jalanin aja? Nah, makanya ternyata habis dari situ ternyata ada masalah dalam kontrol kita. Kontrol berikutnya kalau untuk transaksi yang besar harusnya kita bikin gitu. Itu problem dengan kontrolnya. Jadi bisa jadi dalam kontrol itu ada hal yang belum ketangkep sebelumnya. Sehingga kita itu masih belum sempurna sehingga kemungkinan terjadinya resiko tetap terbuka. Gitu. Ada ini pertanyaan dari Kalestri Kontrol? Nggak ada ya? Udah jelas, Pak. Dari saya cukup jelas, Pak. Udah jelas ya?
Nah, jarang-jarang loh. Ini limitnya apa? Ini levelnya lumayan 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 tinggi nggak? Alif gimana? Levelnya di kampus ada nggak yang kayak gini? Kebetulan sudah cukup dipelajari Pak di audit internal dan juga di corporate Nah, governance Pak. udah ada ya? Iya. Iya. Ini kalau kita langsung ke praktek di lapangannya kan. Jadi kalau di sana kan, oh ini kayak gimana ya? Ini teorinya begini, prakteknya masih belum ini. Nah ini prakteknya. Nah berikutnya itu kenapa sih kontrol itu nggak berjalan? Ini dia. Kenapa kontrol itu nggak berjalan? Tuh tadi di situ disebutkan fatigue. Fatigue itu yang tadi tuh appropriateness tadi. Kalau jumlahnya memang terlalu banyak, orang akan menurun kemampuannya melakukan kontrol. Ya dari sisi yang operasional maupun dari sisi controller. Kalau Alif jadi controller gitu sehari biasanya meriksa transaksi misalnya 100 atau 200 gitu. Nah, kan itu kan kalau kontrol itu kan dia meriksa pekerjaannya operasional, tapi diambil dengan cara yang ya mungkin dipilih-pilih yang berisiko tinggi. Jadi artinya yang high risk. High risk itu misalnya nasabah-nasabah yang kena apa ya berdasarkan ininya identifikasi nasabahnya misalnya latar belakangnya berisiko tinggi. Misalnya contohnya ibu rumah tangga gitu kan nggak jelas tuh pekerjaannya apa. Nah itu mungkin nanti dia akan melakukan pemeriksaan terhadap itu lebih detail misalnya. Kalau enggak nasabah apa transaksi teller yang besar-besar gitu, yang besar-besar akan diperiksa sama dia kelengkapannya. Demikian juga kreditnya juga gitu. Nah, tapi kalau jumlahnya banyak bisa jadi kita kalau ngelihat voucher aja pasti kelenger kita. Gitu kan teman-teman? Ngelihat voucher, kamu udah pernah ngelihat voucher nggak? Voucher itu slip transaksi. Slip transaksi itu kalau misalnya kita tuh masih puluhan masih aman tuh. Tapi kalau misalnya sudah banyak itu akan lebih ini. Tapi biasanya berjalannya waktu kita tuh akan semakin tinggi sensitivitasnya. Jadi kalau kita itu seperti ini suratnya misalnya ini apa namanya cek BG-nya, wah kayak gini, ini kemungkinan cek BG-nya bermasalah nih gitu, udah tahu tuh. Atau apa namanya dari apa namanya ngelihat, oh ternyata antara apa namanya kelengkapan nama dan nominal dan apa gitu bisa jadi, wah ini kok ada yang nggak pas gitu, artinya bisa jadi kurang angkanya atau apanya karena dia udah sering gitu. Jadi cepat dia kerjanya. Cuman ya itu kalau kita itu terlalu banyak, kalau misalnya ada hari-hari libur itu biasanya ada cenderung gejala kita jadi fatigue. Nah, terus apa berikutnya lagi itu apati itu ya kalau apa ya kita apa namanya pekerjaan kita itu aja terus. Lama kelamaan kecenderungan kita akan menjadi kurang semangat kali ya, atau menjadi lelah gitu. Mirip juga dengan fatigue sih. Sehingga ya udahlah kita jalanin itu aja gitu. Nah itu yang kayak gitu-gitu perlu dipahami tuh seperti apa kondisi pegawai kita. Kalau dia apatis ya mungkin kita harus kasih penyegaran dengan melakukan rotasi atau memberikan dia itu mungkin dia belum cuti, memberikan mandatory vacation tadi, wajib cuti, terus apalagi training misalnya, memberikan dia itu training hal-hal lain supaya dia itu ada penyegaran gitu. Lalu kompleksitas, nah, kalau kompleksitas itu artinya pekerjaannya itu sulit, jadi pekerjaan itu sulit sehingga pegawai kita itu karena sulit tidak bisa melakukannya. Nah, itu banyak gitu. Kalau kompleksitas untuk melakukan transaksi ini kita harus lewat prosedur ini. Nah, kalau prosedur banyak biasanya cenderung kita itu akan membypass kontrol gitu. Jadi membypass pelaksanaan aktivitasnya misalnya, oh udahlah kalau kayak gini nggak perlu kita langsung kayak gini aja gitu. Itu kompleksitas. Lalu efisiensi aspek. Jadi karena kita itu pengen sama dengan kompleksitas, karena kita itu pengen cepat, ya udah pengen efisien, kita nggak perlu prosedur ini. Misalnya kita nggak perlu apa ya prosedur apa namanya
apa namanya, formnya nggak perlu banyak-banyak misalnya, kan jadi efisiensi itu. Kita nggak ada penggunaan kertas, jadi kita penggunaan aplikasi. Tapi pas pada waktu ada aplikasi, kita mungkin nanti ada masalah di dalam apa namanya legalitas si nasabah. Misalnya tanda tangan itu ada tanda tangan nasabah, kita harus memberikan juga misalnya akses dia bagaimana bisa melakukan tanda tangan secara digital atau melakukan memberikan user ID dan password yang mungkin harus dikasih ke nasabah. Jadi akibat itu bisa jadi terjadi risiko fraud dari eksternal. Lalu communication itu artinya kita itu tidak mengkomunikasikan, misalnya masalah itu sudah ada tapi dianggap kecil, tidak mengkomunikasikan kepada atasan kita atau kepada unit kerja lain, sehingga ternyata masalah itu masif di mana-mana, kita terlambat gitu. Jadi bank itu jadi rugi dulu. Nah, itu communication perlunya kita tuh selalu mengkomunikasikan kejadian bagus maupun kejadian buruk yang ada di tempat kita walaupun kecil. Karena bisa jadi itu jadi ada di mana-mana sehingga kerugiannya jadi kalau di mana-mana jadi di jumlah jadi besar. Jadi untuk itu kita harus menyampaikan laporan atas kejadian-kejadian yang terjadi di tempat kita. Lalu executive corporate. Jadi memang ini itu sudah dihalangin oleh sistem. Dia nggak bisa karena dia tidak memenuhi syarat misalnya. Kan tuh kan kita pakai sistem tuh, oh ya udah nggak boleh. Tapi ternyata bisa di override oleh di atas karena limitnya pemegangnya di atasnya punya akses untuk itu. Nah, kalau sudah seperti itu maka ya kontrolnya nggak akan jalan karena sudah di bypass oleh atasannya, oleh eksekutifnya. Itu salah satu sebab-sebab di mana kontrol-kontrol itu tidak bisa berjalan. Untuk ini ada ini yang mau ditanyakan, catatan teman-teman? Enggak ya? Lalu kita lanjut lagi. Nah, ini persepsi dari pegawai nih. Kenapa internal kontrol itu nggak berjalan? Nah, biasanya yang kita lihat itu dari pegawai, bukan persepsi dari pegawai, persepsi pelanggaran pelanggaran pegawai ini. Ini sebab juga dengan tadi, cuman bedanya kalau yang tadi itu sifatnya lebih ke ini. Nah, yang ini adalah di dalam praktiknya. Di sini kepercayaan berlebihan. Jadi kalau kepercayaan berlebihan itu artinya ada kecenderungan nanti atasan itu tidak melakukan pemeriksaan, tidak melakukan aktivitas sesuai dengan kewenangannya dia, kan di job desk dia kan masing-masing ada tuh. Nah, kadang-kadang karena sibuk atasannya, maka dia nggak periksa lagi pekerjaan bawahannya. Dia yakin ya pegawai ini selama ini reputasinya bagus kok, dia pencapaian targetnya oke. Jadi habis itu ya udah dia tanda tangan aja, nggak pernah diperiksa lagi. Padahal dia selaku supervisor harus memeriksa misalnya. Nah itu kepercayaan berlebihan dari pegawai yang di atasnya atau dari pegawai temannya atau unit kerja yang berbeda gitu. Lalu juga gitu, hanya pelanggaran kecil ini salah sedikit gitu. Nah ini pelanggaran kecil tapi ternyata berulang-ulang gitu. Ternyata berulang-ulang kan jadinya jadi ada risiko makin besar. Itu misalnya tadi transaksi teller tadi ya hanya sedikit selisihnya, padahal itu sebenarnya adalah masalah karakter dia yang memang tidak teliti misalnya. Lalu hanya kesalahan administratif gitu. Kesalahan administratif itu ya dalam menyampaikan dokumen atau membuat dokumen gitu. Kesalahan kecil aja. Tadi namanya beda satu huruf aja administratif kan. Dalam perjanjian tadi bisa jadi kalau ada nasabah-nasabah yang nakal itu akan dijadikan senjata buat dia gitu dari kesalahan administratif tersebut. Nah, ini yang berikutnya hanya belum dilaksanakan tuh ya itu dia itu suka kadang-kadang karena sibuk kita akan melakukan kontrolnya itu secara sekaligus di akhir hari gitu. Cuman karena ini kelewat besoknya juga
apa namanya lewat lagi. Nah, pas datang audit, wah ternyata kamu nggak melakukan ini. Nah, jadi ya jawaban dari petugasnya memang saya setiap tahun melakukan kok, cuma tanggal ini aja, cuman yang ini hanya belum dilaksanakan. Padahal itu adalah masalah gitu loh. Berarti dia bisa jadi kemungkinan ada waktu-waktu lain lagi yang dia tidak melaksanakan, sehingga bisa jadi resikonya jadi semakin besar. Lalu demi servis, ini sama juga dengan percayaan berlebihan demi servis, maka nasabah itu diberikan kelonggaran gitu, kelonggaran. Bisa jadi bilang, oh nanti surat jaminannya menyusul ya, nantilah masih dalam di notaris atau apalah gitu. Nah, kita nggak punya pegangan apa-apa, kita yain aja, sementara jaminan istilahnya masih dipegang nasabah. Tahu akhirnya ternyata jaminan itu nggak dikasih sama kita, ya udah kita nggak pegang apa-apa. Paling kita ributnya dari di pengadilan cuman berbekal dari perjanjian kredit. Nah, terus berikutnya lagi sudah biasa dari dulu-dulunya. Jadi ini orang-orang yang nggak pernah baca ketentuan, tapi berdasarkan pada petunjuk dari teman-teman, dari senior, dari atasan gitu. Harusnya kita selalu periksa lagi apakah apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan benar di job desk kita seperti apa, di SOP-nya seperti apa, sehingga kita bisa berjalan dengan yakin tuh apa yang kita lakukan adalah benar sesuai dengan ketentuan. Gitu. Terus, nah ini yang trial defense. Jadi trial defense itu adalah mekanisme internal control yang mekanisme internal control yang membagi menjadi tiga bagian, dan setiap bagian itu mempunyai kontrol. Nah, jika tiga-tiganya berjalan, maka mudah-mudahan tidak ada hal yang risiko yang terlewat gitu. Nah, di sini first line itu siapa? First line itu adalah unit kerja atau unit operasionalnya langsung. Nah, di setiap unit kerja unit kita itu kan ada risiko. Tadi CS itu ada risiko, teller itu ada risiko, kepala cabang itu atau unit umum bagian umum ada risiko. Nah, dari setiap unit kerja tadi dia dialah yang memiliki risiko tadi. Nah, yang bertanggung jawab terhadap risiko di unit kerja itu siapa? Ya pegawai itu atau ya supervisor di unit kerja itu gitu. Nah, itu yang dibilang first line. Nah, kalau second line itu siapa? Second line itu adalah yang membuat kebijakan, yang melakukan monitor secara periodik, yang melakukan kontrol testing gitu. Nah, itu second line. Jadi di sini siapa aja? Ya bisa jadi kalau di bank itu ada unit namanya risk management risiko. Gitu. Di manajemen risiko itu ada terbagi-bagi ya, ada risiko pasar, risiko operasional, dan risiko lain-lainnya. Baru habis itu yang melakukan testing itu tadi ada controller yang ada di setiap unit itu, atau setiap di atasnya mungkin ada NBC, kalau di kantor pusat ada dekor gitu kira-kira. Nah, itu dia tugasnya melakukan testing atau monitor terhadap kontrol yang dilakukan oleh first line. Nah, kalau dia kalau dia menemukan masalah, maka dia akan melakukan perbaikan. Nah, di situ kan ada second line yang membuat kebijakan. Nah, second line risk management tadi akan merubah kebijakan menjadi mungkin kontrolnya ditambah gitu. Lalu yang third line itu siapa? Third line itu adalah yang melakukan independent control, independent assurance, ada atas kecukupan yang ada di first line maupun second line. Jadi kan bisa aja second line itu sudah melakukan testing, tapi ternyata dia melaksanakan testingnya dengan tidak baik, dengan tidak benar, tidak sesuai prosedur, sehingga ada yang terlewat. Nah, makanya untuk menambah keyakinan itu datanglah internal audit. Begitu juga yang ini internal audit melakukan pemeriksaan kepada first line. Kenapa? Karena bisa jadi second line itu tidak memeriksa semuanya gitu. Atau first line yang melakukan pemeriksaan juga terlewat, dia kan udah meriksa tapi bisa jadi dia belum paham ketentuannya atau ada ketentuan baru yang keluar gitu. Di situ jadi third line of defense. Nah, sesudah ini semua berjalan, ini semua dilaporkan kepada
manajemen tuh, Terus lihat ada garis naik teko turun dari dua-duanya, sehingga nanti iki manajemen bisa jepit memutuskan kuwi tengah pinggir nusuk perbaikan apa dhewe. yang bisa dilakukan, Kelingking, meminta kepada maksudnya second kelingking. line membuat kebijakan Nah, baru, teko nyang atau tengah-tengah kene. juga meminta audit Kene. melakukan pendalaman gitu, kira-kira gitu. Itu garisnya kalau atas Iki lho bawah tekoke seperti nyang itu. kene. Nah, di samping itu, sesudah Iki ini ngono ada iki lagi tekoke pihak kene. ketiga yang melakukan Nah, iki assurance ngene. lagi, Ora itu ngene. dia Iya kantor ngono terus akuntan iki. publik Teko biasanya, iki akuntan publik nggunahan. atau Iki nggunahan. eh, Iki teko ngene. apa namanya, yang Nah, iki ditunjuk teko lah selain kono. akuntan publik bisa juga ada yang lain Iki gitu. terus tengah Nah, kono. itu konsep trial defense. Dari sini teman-teman ada yang mau ditanyakan Ngene. kira-kira? Saya mau tanya, Pak. Iya. Sebenarnya kan risk culture ini kan perlu ditumbuhkan pada setiap stakeholder ya Pak, seperti yang tadi Bapak bilang. Tapi banyak yang bilang kalau prosedur kontrol atau tanggung jawab kontrol ini kesannya ranah orang accounting atau audit saja atau top manajemen saja gitu Pak. Kira-kira ada nggak sih program di Bank Mandiri untuk melatih unit lain gitu dari fungsi lain agar dapat menerapkan prosedur kontrol, minimal menumbuhkan pemahaman kalau risk culture ini kan tanggung jawab semua stakeholder ya. Apalagi kan kalau Iya. pegawai di setiap unit itu adalah risk owner juga Pak bagi masing-masing risikonya. Jadi kan setiap periodik itu kita di Mandiri kan ada risk assessment. Jadi setiap apa namanya itu unit kerja akan melakukan self RCS, risk control self assessment ya, self assessment. Nah, sesudah itu dia atas setiap apa namanya itu pertama ini kan caranya ada dua ya. Caranya bisa menggunakan awareness, caranya bisa menggunakan satunya lagi kayak reward and punishment gitu. Jadi kalau dari hasil assessment itu assessmentnya pribadi, assessmentnya dia sendiri, assessment dari apa namanya unit yang tadi yang second line tadi risk management, lalu Berarti itu nanti telu, dia akan papat, keluar lima, hasil. enam, Nah, pitu, tiap kali telu, hasilnya telu, kurang tiga, bagus maka dia kena sanksi, maupun bagus dia kena apa namanya reward lah kira-kira. Nanti ada rewardnya di dalam penilaian kinerja dia. Jadi 30 dari ginian situ berarti 90 kayak kurang terakhir setiap 10. orang nanti akan 3 berusaha tambah supaya jangan terjadi kesalahan di tempat dia. 3 Kira-kira 3 itu salah satu yang 1 membangun ini. 2 Terus nomor 3 juga kan ada program budaya yang lain yang 1 misalnya 2 setiap 3 unit kerja itu sampai 30 membangun 30 kan 90 apa ya terakhir namanya 10 kayak 3 menit apa namanya terserah menit apa namanya yang identifikasi dari mereka itu resiko-resiko mana sih yang perlu dijaga. Jadi dia kayak semacam bikin flyer atau apa gitu yang dimana mengingatkan kepada unit kerja itu, pegawai-pegawai unit kerja itu untuk selalu misalnya yang bagian kita ini yang paling penting dicek itu adalah ini, sehingga mereka akan terbiasa dan tidak melakukan kesalahan. Terus ada lagi sih program-program lain yang untuk membangun bahwa misalnya sosialisasi jadi kita itu mengundang orang kantor pusat untuk bicara kepada mereka dan mereka sekaligus pada waktu sosialisasi tersebut diakses tuh mereka tuh mengerti apa enggak. Kan kadang-kadang bisa jadi petugas kita bukannya enggak aware, tapi petugas kita itu berganti. Jadi artinya petugas kita itu pindah, ganti petugas baru. Petugas baru itu belum kompetensinya belum terisi lah, kira-kira kayak gitu. Itu sih program-program yang memang teman-teman itu harus apa ya sampai aware gitu atas resiko yang dia akan alami, dia akan hadapi. Gitu. Nah, di situ memang kalau dari gambaran tadi itu kan memang artinya semua pegawai itu di dalam perusahaan itu wajib bertanggung jawab terhadap ini kan, terhadap risiko, terhadap kerjaan dia gitu. Jadi bukan hanya kepada audit atau bukan hanya kepada risk management. Karena kalau mengandalkan kepada audit berapa sih orangnya? Di Mandiri itu auditornya ada yang percaya nggak kira-kira berapa? Ada yang bisa nebak nggak? Rizky lagi. Rizky bukannya akunting ya? Si Alif sama siapa tadi? Satu lagi siapa sih? Yang orang akunting, kagak ngaku nih. Iya. Jadi ya
Ya, Paling hitung karena ada berapa? kadang-kadang sih memang Aku apa hitung namanya ya. Kamu kecenderungan hitung itu juga. akan seperti itu bisa karena ngerasa kadang-kadang orang bisnis itu sudah melakukan tugas itu dengan cukup keras ya. Jadi mereka ngerasa kontrol itu apa ya akan apa namanya akan mengganggu lah atau akan ini jadi mereka nggak terlalu ini yang penting pencapaian target tercapai. Padahal kadang-kadang 50. kejadiannya kalau bank itu kejadiannya masalah itu kan di belakang. Tadi udah Kebanyakan diketok kan kok. bisnis bank itu kredit ya. Jadi kalau misalnya terjadi kesalahan dalam penilaian ya, jadinya akhirnya nanti risiko yang ditanggung oleh bank jadi besar gitu. Itu sih. Baik Pak, sudah jelas banget, makasih Pak. Iya. Iya. Yang lain mungkin ada yang tanyakan. Ini kayaknya materinya masih ada nggak ya? Nah, ini tadi saya bilang gambar ini, gambar yang kotak yang besar tadi, ujungnya akan di sini. Bahwa kita itu memang apa namanya harus bertanggung jawab terhadap apa namanya semua orang di bank itu bertanggung jawab terhadap kontrol gitu. Karena kalau enggak dia akan ini akan ada kontrol-kontrol yang break gitu. Kalau break ya jadi risiko. Mungkin itu dari kami. Kalau masih ada pertanyaan silakan saya ini karena kadang-kadang sekarang ini mungkin belum tentu mau ditanyakan apa aja nggak apa-apa. Mungkin tadi udah masuk ke sini belum terlewat ya sudah terlewat tapi teman-teman masih ada yang belum paham di atas juga nggak apa-apa. Jarang-jarang dulu zaman saya sih kita sewaktu kuliah belum dapat yang begini-begini. Zaman saya 20 tahun yang lalu. Pegang. Beruntung teman-teman bisa begini nanti pas pekerjaan ya mudah lah itu. Izin bertanya Pak. Terus saja dia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya terkait mandatory vacation yang tadi itu diberikan atau dilaksanakan secara rutin atau hanya saat dilihat jika ada red flag pada pegawai, dalam artian kalau pegawainya itu dilihat ada kemungkinan melakukan fraud baru dijalankan mandatory vacation atau secara rutin, Pak. Iya, jadi tadi udah benar. Mandatory vacation itu wajib dijalankan setiap tahun ya. Pelaksanaannya bisa rutin, misalnya rutin itu kalau misalnya mau lebaran gitu, mau hari raya, orang nggak ada ngambil kan mandatory vacation. Tapi kan kalau mandatory vacation semuanya bareng-bareng kan, siapa yang jagain cabang nanti kan nggak ada ya Mbak ya. Jadi ya bisa jadi kan memang mereka akan berbagi ya. Terus tapi kalau red flag itu adalah kalau orang nggak ngambil cuti, itu yang bermasalah Mbak. Dia misalnya cuti dia kalau setahun kan 14 hari ya, dia cuma ngambil cuti 2 hari gitu. Sehari misalnya. Itu nggak boleh. Kalau mandatory vacation itu 5 hari kalau kena yang bagian itu. Jadi dari antara 14 hari itu kita harus ada cuti wajib 5 hari. Jadi selama 5 hari nggak ada mbaknya. Nah di situ baru kelihatan karena kalau sehari-hari kan kalau misalnya dia bermasalah itu kan dia kan bisa ngatur ya. Tapi kalau 5 hari kan dia agak susah. Itu sih salah satunya. Jelas Pak? Jelas Pak. Mau bertanya satu lagi. Untuk mandatory vacation ini kan tadi sempat disinggung bahwa ada orang yang mengambil alih pekerjaan kita. Nah, kita sebagai orang yang diberikan cuti itu apa tahu pekerjaan kita akan diambil alih Pak ya? Kalau misalnya kita tahu akan diambil alih kan kita bisa melakukan seperti hal yang bisa menyembunyikan hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan seperti itu Pak. Jadi kita bisa, kalau misalnya kita tahu kita akan digantikan oleh orang lain kan kita bisa menyembunyikan misalnya kita melakukan fraud seperti itu Pak. Iya, ini kan salah satu upaya aja. Bisa aja sih kita menyembunyikan. Tapi kan maksudnya kalau tindakan ini dilakukan berarti kan bisa aja yang dia lupa gitu.
dia lupa, atau misalnya kita tahu dia itu ternyata dalam pelaksanaannya kan ada orang-orang yang misalnya diberikan nanti ada flag-flag yang muncul, Mbak. Misalnya, oh sama nasabah ini dia tuh terlalu deket banget, kasih kelonggaran, narik uang cuman dengan telepon aja, terus siapa yang berangkat misalnya ngambil uang ke bank, misalnya kayak gitu. Dia banyak memberikan kelonggaran servis kepada nasabah sehingga kontrol kita di bank akan bermasalah gitu. Nah, kan bisa jadi nasabahnya kalau misalnya Mbak dia memberikan pelayanan yang maksimal gitu ya. Wah, ini pokoknya Mbak dia bagus banget deh. Service excellent gitu. Tapi begitu berganti orang, kan servisnya akan menurun kan. Padahal orang itu melakukan sesuai dengan ketentuan gitu. Nah, berarti di situ lah muncul red flag. Oh, ternyata kamu tuh modelnya tipenya begini nih. Wah, berarti kamu bisa ada resiko nih terhadap ini. Itu yang kepala cabang akan lihat, kepala unit akan lihat. Gitu, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Iya. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Boleh. Saya izin bertanya, Pak, di sini kalau di perbankan, Pak, itu, Pak, apakah di perbankan ini untuk risk dan internal control-nya apakah hanya menggunakan prinsip IRM dari KOSO, apa dia juga mengadopsi dari ISO 31000/2018, Pak? Ya, kita memang dari bisa ISO sih bisa, tapi kan kita kan ngacunya itu kan kepada OJK ya. OJK kan sudah ngasih tahu tuh, itu kan berasal dari KOSO ya. Ya mungkin dianggap kalau KOSO itu sudah cukup gitu. Kalau misalnya pakai ISO lagi, biasanya kan tambahannya banyak tuh, kayak KOSO aja tahun 2017 itu udah berapa banyak itu tadi yang saya bilang itu kan. Kalau sekarang kita pakai itu ya bisa aja berkembang sih untuk itu. Kalau misalnya dari sisi bank melakukan yang lebih ketat lagi dibandingkan daripada yang dari OJK, boleh gitu. Cuman kalau dalam pelaksanaan kontrolnya menjadi semakin kompleks gitu, jadi kayaknya sih nggak perlu sampai ke sana gitu. Kan kontrol itu karakteristiknya harus ekonomis kan, tidak menyulitkan. Tadi berapa banyak tuh coba karakteristik kontrol? Kira-kira kalau misalnya ISO yang tadi Mas bilang itu kena di mana? Kan tadi ya kan ada karakteristik kontrol kan, ekonomis, akuntabilitas, apa lagi itu? Mas, tadi Mas siapa yang ngomong, Mas? Saya, Pak. Iya, gimana Mas? Mas Yusuf ya, Mas Yusuf Anwar. Iya, Pak, benar, Pak. 27.000 berapa ISO-nya? 31.000/2018, Pak. 2018. Itu ISO-nya apa judulnya? Manajemen risiko juga, Pak. Manajemen risiko ya. Iya. Iya sih, kalau pakai ISO dengan KOSO sama nggak? Coba kalau kamu lihat itu barangnya, bedanya apa? Kalau untuk perbedaan saya kurang tahu, Pak, tapi terlihatnya memang berbeda, Pak. Iya, apa bedanya? Kalau terlihatnya di framework-nya sih, Pak. Iya, framework-nya apanya? Coba lihat. Kalau tadi kan KOSO-nya kan itu ya. Iya, Pak. Maksud saya biar kira-kira kita bisa sama-sama lihat apakah di mana yang bedanya. Nah ini. Framework-nya kan ini nih. Ini komponennya. Ini bidangnya. Yang di atas itu apanya itu? Fungsinya kalau nggak salah. Fungsi bidangnya. Kalau dia apa? Kalau di situ tuh, kalau seingat saya, Pak, di framework-nya tuh ada value creation, ada leadership dan komitmen, dan yang terakhir ada di mirip juga sih, Pak. Tapi iya, value creation kan. Value creation kan bisa diartikan bahwa kalau kontrol itu yang memberikan nilai tambah kan gitu ya? Atau apa tuh? Menurut saya sih kalau yang itu boleh aja dibikin jadi tambahan ya, artinya jadi kita tuh dalam satu kegiatan tuh harus yang kegiatan-kegiatan yang kurang
kurang memberikan nilai tambah di apa istilahnya dimatikan lah kira-kira. Nah itu kan sama juga kalau misalnya kita masuk dari tujuan kita, objektif settingnya apa gitu, dia mau ngapain. Nah sesudah objektif settingnya dibuat ya, kalau memang tidak sesuai, nah di risk responnya ya nanti kalau dia menemukan event identification-nya dia akan dia istilahnya dia ganti, dia matikan gitu sih. Kalau Mas Yusuf, menurut Mas Yusuf gimana? Masalahnya apa? Kalau kosonya itu kurang bagusnya? Tidak ada masalah sih Pak, saya cuma ingin mengetahui aja apakah bakal adopsi lebih lanjut gitu Pak. Iya. Oh, gitu. Adopsinya sih ya paling kita kalau dari bank biasanya kalau kita kan minimalnya itu kan sama dengan OJK ya. Jadi kalau kita udah melaksanakan sesuai dengan OJK ya, dan kita menilai itu cukup, wah sementara ini sih masih pakai yang OJK yang KOSO 2008 ya. Itu aja 2008, belum pakai yang baru tuh. Bukan 2017. Itu Mas. 2017 dengan 2008 tambahannya apa ya Mas Ali? Bedanya? Sebenarnya yang seingat saya dia berbeda di penyajian aja sih Pak, kan kalau misalnya yang kita familiar dengan yang kubus itu ya Pak, yang kubus itu kan yang 2008. Kalau yang IRM 2017 itu sebenarnya kurang lebih komponen sama Pak, cuman dia membagi jadi kayak governance and culture, strategy and objective setting. Gitu sih Pak, beda penyajiannya aja. Iya kan sama aja kan sebenarnya. Aku juga yakin sih kalau yang ISO juga mirip-mirip juga sih. Nggak akan mungkin dia menilai bahwa yang KOSO itu sudah nggak bagus lagi gitu. Gitu. Nah, yang lain mungkin Yusuf ada ini pertanyaan terkait sama internal kontrol yang kita ini kan ada apa namanya itu teknik, ada statistik, ada apa? Enggak ya? Cukup ya? Sudah, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Teman-teman nggak ada lagi, kalau nggak ada saya serahkan ke Mbak Rika nih. Mbak Rika kelihatannya sudah selesai nih semuanya. Oh ya, siapa nih? Mbak Rania ya? Iya, boleh Mbak Rania. Maaf Pak, saya mau nanya. Kalau misalnya nih ada risiko eksternal gitu kayak bencana alam, nah kalau dari Bank Mandiri sendiri untuk internal kontrol dari bencana alam ini tuh kayak gimana ya Pak? Kalau ada bencana alam itu ini, jadi kita itu kalau ada bencana alam kita sudah punya prosedur-prosedur yang harus dilakukan, namanya di situ BCM, Business Continuity Management. Jadi kalau terjadi bencana alam nih, misalnya ada di cabang mana gitu kan, kalau terjadi bencana alam maka sewaktu pendirian jadi untuk mencegah apa misalnya hal-hal kejadian bencana alam, misalnya sewaktu pendirian cabang itu ada di lokasi daerah yang mana yang namanya yang terhindar dari bencana alam. Tapi kalau misalnya nggak ada atau nggak ada recordnya, maka biasanya ada misalnya kalau di ini misalnya terkait sama Sunda Braga, oh ini dia harus disimpan di daerah yang minim kejadian atau hampir nggak pernah ada kejadian gitu. Kalau misalnya ada kejadian ya paling nggak misalnya sudah diasuransi, sudah apalagi ya. Terus kalau pegawai-pegawai kalau ada kejadian dia akan pergi kemana, terus apalagi ya. Kira-kira gitulah, ada prosedur-prosedur yang sudah apa namanya, yang akan langsung akan langsung dilakukan oleh pegawai-pegawai kita di cabang. Jadi dia harus melakukan apa, kemana gitu, sudah ada petunjuknya. Kita buat begitu sih Mbak, BCM namanya. Business Continuity Management. Jadi artinya bagaimana pengelolaan bisnis itu tetap berjalan gitu kan. Tetap berjalan, nanti cabang itu kalau bisa nggak tutup. Tapi kalaupun tutup maka pengelolaannya dilakukan oleh cabang kita di tempat lain sehingga operasional pelayanan tetap berjalan. Kan nggak mungkin kan misalnya ada bencana lah misalnya di mana ya,
di daerah mana sih, daerah rawan bencana. Ya, nah, misalnya Jogja kemana gitu kan, di Jogja. Nah, kalau misalnya ada bencana di Jogja kan cabang Jogja tutup, tapi kan nggak mungkin dia itu tutup gitu. Nah, kita akan melakukan operasional dari cabang lain sehingga nasabah-nasabah tetap terlayani. Kira-kira kayak gitu manajemen risikonya. Baik, terima kasih Pak. Ya, sudah ini ya, sudah nggak ada lagi ya? Mbak Rika, di mana Mbak Rika? Ya, ya Pak. Iya Mbak Rika, Iya. kayaknya kita sudah selesai nih Mbak Rika. Sudah Oke, semua. Pak. Iya, baik. Jadi Baik, saya Pak, baik. kembali ke Mbak Rika ya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Toga Philip Sumartua Oke. Sinaga ya atas materinya yang telah disampaikan pada pagi hari ini mengenai internal control. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berikan aplaus untuk Pak Toga Philip yang luar biasa. Amin. Ya. Oke, Pak Toga, sampai bertemu di training selanjutnya. Salam sehat selalu, Pak. Sukses Yuk, selalu. sama-sama ya teman-teman. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Iya. Selanjutnya teman-teman kita istirahat dulu ya. Nanti kembali lagi di jam 1 untuk kelas GBP itu sama YBP dan operation beda. Jadi kembali ke link semula. Oke. Terima kasih. Ya, selamat istirahat. Oke, terima kasih.